kasus COVID-19 di Makassar dalam 2 pekan terakhir kembali alami lonjakan. Libur panjang pada Oktober lalu disebut jadi pemicunya. Warga pun diminta untuk konsisten dalam penerapan protokol kesehatan agar kasus bisa kembali ditekan. Upaya pemerintah untuk menekan laju COVID-19 di Kota Makassar terus dilakukan. Berbagai kebijakan yang telah diambil mulai membuahkan hasil. Namun sayang, pelonggaran protokol kesehatan olahraga jadi bencana kasus COVID-19 kembali melonjak. Lonjakan kasus terjadi dalam 2 pekan terakhir. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Makassar mencatat, meningkatnya COVID-19 terjadi usai libur panjang pada bulan Oktober 2020. Akibat libur panjang, tingkat reproduksi atau RO Makassar naik kembali ke angka 1. Padahal sebelumnya sudah 0,7 dan masuk ke zona orange. Warga pun diminta untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi sejak Oktober kita sudah mengalami penurunan sampai akhir Oktober, dan itu kita keluar dari zona merah ke zona orange. Tapi dalam 2 minggu terakhir ada kecenderungan terjadi peningkatan kasus di Makassar. RT kita sekarang di atas 1. Itu menunjukkan terjadi penularan di dalam masyarakat dan pertumbuhannya bersifat eksponensial. Kalau minggu ini kita dapat 100, maka minggu depan kita perkirakan itu mungkin 100 lebih. Ya, jadi dulu kita sudah 2 minggu lalu kita dapat itu paling rendah 0,7, artinya cenderung penurunan. Nah, 3 minggu terakhir mulai terjadi peningkatan kembali. Kasus COVID-19 di Kota Makassar bukan tak mungkin akan kembali ke zona merah jika angka penularan terus meningkat. Kesadaran warga pun diharapkan agar Makassar tak kembali ke zona merah. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana Kementerian Pendidikan yang akan memberlakukan sekolah tatap muka pada tahun depan mulai dipersiapkan di Sulawesi Selatan. Wacana sekolah tatap muka pun akan digelar dengan beberapa persyaratan, termasuk kesiapan sekolah dan juga guru yang wajib tes usap. Tarik ulur pembukaan sekolah tatap muka terus bergulir. Namun harapan agar sekolah bisa kembali dibuka akhirnya mencapai titik terang setelah Kementerian Pendidikan mengizinkan sekolah untuk buka pada Januari 2021 mendatang. Meski diperbolehkan, namun ada sejumlah syarat yang harus ditetapkan. Yang paling utama, tentu saja penerapan protokol kesehatan di sekolah. Di Sulawesi Selatan, sinyal untuk membuka sekolah tatap muka pun mulai diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membolehkan sekolah tahun depan dengan asumsi sekolah dan orang tua siswa berkenan. Tak sampai di situ, guru pun wajib tes usap sebelum mengajar. Skenario besarnya adalah kita akan melakukan swab, ya, PCR test kepada seluruh guru-guru yang ada di Sulawesi Selatan. Itu menghadapi tatap muka baru. Jadi kita pastikan bahwa guru-guru itu sehat, ya. Dan itu akan mungkin kita akan lakukan seminggu sekali kita swab guru-guru ini supaya anak-anak ini kita bisa lebih. Pembukaan sekolahnya itu berarti Januari atau langsung dari SMA ke SD itu? Kita akan bertahap. Jadi semua yang siap kita akan berikan izin, ya. Jadi itu kesiapannya dari bawah, bukan kami instruksikan, bukan, tidak. Nah, tapi kita berharap kesiapan sekolah yang disampaikan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan nanti Dinas Kesehatan, Satgas akan turun ke bawah mengecek apakah betul kesiapan untuk tatap muka itu bisa dilakukan. Terutama protokol kesehatan. Januari Pak ya? Januari. Sekolah tatap muka di masa pandemi corona memang sempat jadi polemik.
Pembelajaran via daring yang dinilai tak efektif hingga kekhawatiran penularan COVID-19 di sekolah jadi pertimbangan panjang. Langsung menindak, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya sudah ingat. Tim Liputan, Kompas TV. Karena tidak mematuhi protokol kesehatan.